Selamat pagi anak-anak kelas 7. Apa kabarnya semua? Nah, barusan kalian memperoleh rapor bulanan. Bagaimana nilainya? Ayo. Siapa yang nilainya tinggi? Siapa yang nilainya bagus-bagus? Nah, berjuang terus ya nak, tingkatkan terus, jangan terus puas. Nah, bagi anak-anak kami yang nilainya masih cukup-cukup saja, tingkatkan terus supaya nilai kamu makin bagus. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, hari ini Ibu akan memperjelas tentang unsur itu. Memperjelas tentang unsur. Nah, minggu yang lalu telah dikatakan apa itu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang sederhana yang sudah tidak dapat lagi dibagi-bagi dengan cara kimia biasa. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, unsur-unsur itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah unsur logam, yang kedua adalah non-logam, dan yang ketiga adalah semilogam atau metaloid. Nah, apa-apa sajakah contoh-contoh daripada logam ini? Aluminium, emas, perak, tembaga, kalsium, besi, ini termasuk semua logam. Nah, yang non-logam, apa-apa aja itu non-logam? Hidrogen, oksigen, sulfur, banyak lagi unsur-unsur yang non-logam. Nah, ada juga yang semi logam atau metaloid, sifatnya antara logam dan non-logam. Apa-apa saja kah itu? Germanikum, arsenium, polonium, silikon, dan lain-lain. Nah, itulah contoh-contoh unsur-unsur logam, non-logam, dan metaloid. Nah, kira-kira apa kegunaannya ini masing-masing? Ayo, tentu kamu tahu apa kegunaan daripada unsur-unsur logam ini, ya. Dan untuk itu juga unsur non-logam maupun metaloid. Coba siapa yang tahu apa kegunaan aluminium? Nah, aluminium itu banyak digunakan untuk perabotan rumah, misalnya bikin panci, bikin dandang. Nah, emas, waduh, emas banyak kegunaannya kan? Untuk perhiasan. Nah, perak juga untuk perhiasan. Besi, waduh, besi itu banyak sekali kegunaannya. Rel kereta api dibuat dari besi. Nah, apalagi tembaga. Nah, tembaga ini banyak ini digunakan untuk kabel listrik karena dia penghantar panas yang baik. Untuk campuran gagang pintu, kunci, itu adalah campuran tembaga. Nah, apalagi unsur-unsur ini ya banyak kegunaannya. Nah, yang non-logam, misalnya oksigen. Oksigen itu kita gunakan untuk bernafas. Hidrogen itu sebagai adalah gas yang ringan. Apalagi sulfur, belerang ya, ada digunakan untuk campuran obat. Yodium, nah ini juga digunakan untuk campuran obat luka. Nah, itulah contoh-contoh yang non-logam. Kemudian yang metaloid, yang paling terkenal adalah arsen. Arsen itu adalah yang digunakan untuk membuat racun, ya, racun tikus dan lain sebagainya. Kemudian silikon, silikon itu adalah yang digunakan untuk anestesi kecantikan. Orang mau mau seksi wanita, suntik silikon payudaranya. Kemudian ada lagi untuk memancungkan hidung dan lain sebagainya. Nah, tapi ini dalam ilmu kedokteran ini harus sangat hati-hati karena bisa menyebabkan dampak negatif yang fatal. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa sih sebenarnya perbedaan logam dengan non-logam. Nah, ada 3 perbedaan logam dengan non-logam. Yang pertama, logam itu semuanya adalah berbentuk padat kecuali raksa, ya, raksa.
Raksa yang digunakan untuk termometer itu, yang di dalam termometer itu raksa itu logam. Nah, kalau non logam ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Kemudian yang ketiga, yang kedua, logam itu dapat ditempa, dapat dibentuk, ya. Misalnya besi bisa dibuat menjadi pisau, ya, banyak bentuknya, dapat ditempa. Kemudian kalau non logam itu karena dia rapuh, tidak dapat ditempa. Ya. Yang terakhir perbedaannya adalah logam itu adalah konduktor panas yang baik, penghantar panas yang baik, penghantar listrik yang baik. Sedangkan non logam itu adalah non konduktor, sulit menghantarkan panas dan listrik. Nah, inilah perbedaan non logam dengan logam, dan tentu kamu sudah tahu apa-apa saja itu contoh-contoh logam, non logam, dan metaloid. Nah, Ibu harap kalian simak video ini bagus-bagus ya. Kemudian catat materinya di buku catatan kamu supaya nanti kamu gampang belajar ya. Sekianlah dulu pelajaran kita untuk siang hari ini. Ibu harap kalian jangan bosan-bosannya belajar terus, jaga kesehatan, tetap kalian ikut belajar online ya, supaya nilai kamu bagus-bagus. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, selamat belajar.